Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya teman-teman, pada video kali ini kita akan ngebahas soal-soal asli UTBK ya, untuk persiapan teman-teman menghadapi UTBK 2021. Nah, di video kali ini, kalau video-video sebelumnya kan kita ngebahas tentang TPS kuantitatif ya, tapi di video kali ini kita akan ngebahas sedikit lah ya tentang TPS penalaran umum. Yuk, langsung kita bahas aja ya, tanpa berlama-lama. Nah, di sini di soal yang nomor 1 ya, di soal nomor 1, perhatikan gambar. Di sini ada dua buah persegi ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada bilangan-bilangan, kemudian di tengahnya juga ada bilangan. Katanya nilai 42 pada persegi A adalah hasil dari perhitungan aritmetika angka-angka di luar persegi. Jika persegi B memiliki pola yang sama dengan persegi A, maka nilai Y adalah. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman mesti menemukan polanya. Polanya itu berupa perhitungan aritmetika. Berarti perhitungan aritmetika ini bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau mungkin pembagian. Nah, coba kita lihat dulu ke persegi yang A ya. Persegi yang A. Di sini kan ada angka 42 ya, ada angka 42. Nah, angka 42 itu jadikan sebagai patokan. Itu 42 itu hasil akhir dari perhitungan angka-angka di luar perseginya, yaitu 9442. Nah, kita otak-atik nih. Gimana nih caranya nemu polanya? Coba kita lihat kalau misalkan 9 sama 2 kita jumlahkan, misalkan ya, kita jumlahkan, kemudian 4 sama 4 kita kalikan, misalkan ya. Ini 9 tambah 2 dapat 11, kemudian 4 kalikan 4 dapat 16. Tapi kan kalau kita misalkan jumlahkan dapat 27. Tapi bukan ini yang diminta. Yang diminta adalah 42, berarti polanya bukan ini. Kita cari lagi yang lain polanya. Polanya misalkan 9 sama 4 ya. Kita coba kalikan, kemudian 4 sama 2 kita coba jumlahkan ya. Berarti 9 kalikan 4 dapat 36, kemudian nanti ditambah hasilnya dengan 4 tambah 2 dapat 6. 36 tambah 6 dapat 42. Oke, sesuai. 42. Nah, dengan menggunakan pola yang sama, kita akan terapkan ke persegi yang B juga ya, untuk mencari nilai Y. Berarti 2 sama 10 kita kalikan ya, kemudian min 3 sama 5 kita jumlahkan. 2 kalikan 10 berarti dapat 20, ditambah min 3 tambah 5 dapat 2 ya. Jadi 20 tambah 2 dapat 22 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini hanya semakin cepat teman-teman menemukan polanya, itu semakin baik ya untuk mengerjakan soal. Jadi polanya itu hanya untuk perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Biasanya itu ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Biasanya pembagian jarang banget, walaupun mungkin beberapa soal ada yang tentang pembagian juga ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini bahasa Panda ya, bahasa Panda. Tapi entah kenapa ini dinamain bahasa Panda ya. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa Panda. Nah, ini ada kata-katanya. Mores Hall bermakna rumah burung. Bill Mores berarti burung hitam. Bell Cottage berarti langit hitam. Kata apa yang mungkin bermakna rumah hantu? Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita cukup mencari kata yang sama ya. Kata yang sama. Coba di sini dulu lihat yang itunya ya, yang artinya dulu. Di sini ada rumah burung dan burung hitam. Berarti ada kata yang sama, yaitu burung. Ada kata yang sama, yaitu burung. Maka lihat ke bahasa Pandanya yang ini ya, yang sebelah kiri. Cari kata yang sama. Di sini kata yang sama adalah mores. Kata yang samanya adalah mores. Berarti kita bisa tarik kesimpulan mores itu diterjemahkan sebagai burung.
Polres diterjemahkan sebagai burung. Kemudian coba kita lihat lagi yang di sini, bagian yang ketiga ya, bagian ketiga. Di sini ada kata yang sama, itu hitam. Hitam. Maka coba kita lihat di sini ada juga kata yang sama, itu bel. Ya, berarti bel diterjemahkan sebagai hitam. Kita tulis berarti bel itu diterjemahkan sebagai hitam. Nah, selanjutnya yang lainnya berarti nah ini hole berarti diterjemahkan sebagai rumah. Dan satu lagi hitam udah langit ya. Langit berarti fotag ya diterjemahkan sebagai langit. Tuh, sesudah dapat terjemahan dari masing-masing katanya. Tapi yang ditanyakan adalah kata apa yang bermakna rumah hantu. Rumah kita udah tahu. Rumah udah tahu, berarti rumah itu hole ya tadi katanya. Nah, terus gimana cara kita menemukan mana kata yang tepat? Coba kita lihat di sini. Di sini Morris Hall. Morris Hall berarti bermakna rumah burung. Kan hall sendiri rumah. Morris sendiri adalah burung. Berarti ini katanya dibalik. Ya, katanya dibalik. Berarti kalau rumah burung maka berarti rumah hantu. Kita tulis dulu ya. Rumah hantu berarti ini kita akan ubah menjadi, nah kata rumah itu tempatkan di belakang, berarti ini hole. Ya, cari di opsi yang kata di belakangnya ada hole-nya, berarti di sini antara D atau E. Ya, D atau E. Kemudian kita lihat untuk opsi yang E, di sini ada kata bell. Bell itu di sini bermakna hitam. Berarti kalau kita terjemahkan bell hole itu artinya rumah hitam. Harusnya ya, bukan rumah hantu. Berarti yang tepat adalah yang D ya. Jadi seperti itu, kuncinya adalah teman-teman tinggal menyamakan kata yang samanya ya. Jadi cari terjemahannya. Gampang ya untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini penalaran ya. Penalaran. Toko X mengadakan undian berhadiah. Terdapat 5 hadiah utama dengan nomor undi 1 sampai 5. 5 orang pelanggan yaitu Ano, Bono, Lino, Seno, dan Tono mendapatkan kesempatan mengambil undian. Ini karena orang Jawa semua ya. Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano, tetapi sebelum Tono. Lino mendapat nomor terkecil, sementara itu Bono mendapat nomor ganjil. Pelanggan yang mendapat nomor paling besar adalah. Nah, di sini untuk mempermudah pengerjaan, baiknya kita buat kayak garis aja. Ini kan urutan sebenarnya ya. Urutan itu kita buat garis bisa mendatar, bisa juga vertikal ya. Misalkan kita buat garis yang vertikal, ini untuk membantu kita dalam menjawab soal ya. Kita kasih nomor, kan di sini kan nomor undinya 1 sampai 5 ya. Kita kasih nomor aja 1 2 3 4 5 gitu ya. 1 2 3 4 5. Di sini ada kata-kata di sini ya. Lino mendapatkan nomor terkecil. Nah, ini. Lino mendapatkan nomor terkecil, berarti yang mendapat nomor undian yang pertama, yang ini ya, berarti ini si Lino. Nah, Lino udah dapat. Ya, Lino. Berikutnya Bono mendapatkan nomor ganjil, berarti untuk Bono sendiri kemungkinan penempatannya nggak mungkin di 1 ya, 1 kan udah milik Lino, berarti di 3 kemungkinannya Bono atau di 5, ini kemungkinannya di 3 atau di 5. Selanjutnya kita lihat Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano, ya, berarti berurutan mereka ya, berarti Seno, jadi kita nulisnya gini, Seno terus Ano, kebalik ya. Kebalik, Ano dulu baru Seno, Ano baru Seno, Ano kemudian Seno, berarti berurutan. Kalau misalkan Bono kita simpennya di posisi 3 misalkan ya, di sini posisi 3, berarti Seno dan Ano mau nggak mau ada di posisi 4 dan 5. Tapi ini mustahil. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata
Seno itu ditempatkan sebelum tono. Ya, berarti tono lebih atas dari seno. Ya, lebih atas dari seno. Kalau seno ada di posisi 5, berarti tono di posisi berapa? Nggak ada di sini. Ya, posisi 6 tapi nggak ada kan, nomor undian sampai 5. Berarti mau nggak mau Bono di posisi 5. Berarti Bono di posisi 5, ini baru Ano, yang ini Seno, dan yang ini Tono. Dari sini dapat di sini pelanggan yang mendapat nomor yang paling besar. Berarti nomor yang paling besar adalah nomor 5, dimiliki oleh Bono. Jawabannya adalah yang B. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi penggunaan garis dalam penalaran, soal penalaran ini, soal cerita ya, itu bermanfaat banget ya. Bisa teman-teman bisa buat garis, bisa juga buat lingkaran, bisa juga buat diagram, kan tabel. Itu bisa mempermudah teman-teman untuk menjawab soal-soal cerita seperti ini. Nah, di sini masih ada beberapa soal. Nah, di sini tentang barisan dan deret ya. Kemudian masih tentang soal panda juga, tentang penalaran juga, masih penalaran. Ada beberapa soal lagi yang tipe-tipenya lumayan menarik ya, lumayan menarik untuk dibahas dan memang sering keluar di UTBK juga ya untuk penalaran umum. Baik, mungkin segitu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.